Halo, selamat jumpa lagi teman-teman. Saya saat ini sudah berada di stasiun sentral di kota Krakow, Polandia, yang bernama Krakow Główny. Perjalanan ini adalah lanjutan dari perjalanan saya sebelumnya dari kota Wina ke Krakow, yang saya menggunakan kereta Eurocity 106 dengan nama julukan Porta Morawiecka itu, yang mana keretanya menggunakan atau minjem gerbong panoramik punyanya si Gotthard Panorama Express dari Switzerland, teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum nonton episode sebelumnya, mungkin boleh deh dicek dulu, ditonton videonya biar nyambung sama cerita trip yang sekarang nih. Oke, karena waktu tiba saya dari kereta sebelumnya tuh udah mepet sama waktu keberangkatan kereta ini, jadinya saya langsung bergegas menuju peron si EIP nih. Untung lokasinya nggak jauh. Sekarang ini saya akan naik kereta yang kelasnya kalau di Polandia itu adalah kelas paling tertinggi, teman-teman, yaitu Express Intercity Premium. Yang kali ini saya akan mengambil rute dari Krakow menuju Warsaw. Jadi emang keretanya nih sebenarnya lumayan spesial ya, spesial pakai telur lah. Soalnya udah cukup lama saya incar nih kereta. Cuma emang kemarin-kemarin belum ketemu aja waktu, tempat, kesempatan, dan budgetnya. Hehehe. Layanan Express Intercity Premium ini menggunakan kereta yang dibuat oleh perusahaan kereta multinasional dari Prancis yang pabriknya ada di Italia, teman-teman, yaitu Alstom Ferroviaria yang sebelumnya mempunyai nama Fiat Ferroviaria. Karena masih dalam kondisi liburan musim panas, kayaknya memang banyak keterlambatan baik kedatangan dan keberangkatan dari jadwal kereta nih, termasuk si EIP ini. Jadi penumpang masih pada nunggu di peron sembari keretanya dipersiapkan, teman-teman. Ini dia Alstom ETR 610, teman-teman. Kereta yang kalau di Italia itu dibuat bisa tilting juga, pendolino kayak gini. Tapi kalau di Polandia dia nggak bisa miring-miring dia. Saat ini saya sedang berada di sebelah gerbong kelas 1 atau first class yang seperti biasa menggunakan konfigurasi kursi 2+1. Kalau gerbong yang ini kayaknya second class deh, tapi kok ada konfigurasi dengan kompartemen ya? Seru juga sih kalau buat berpergian bareng sama keluarga, temen, atau rekan bisnis. Soalnya ada pintunya tuh, kali-kali aja kan bisa buat meeting proyek pembangunan jalan provinsi atau kabupaten. Hehehe. Let's go. Hati-hati langkahnya ya, lihat langkahnya. Oh, di sini ada tempat buat taruh koper. Oh, seat saya di depan sama nomor 72. Oh, ternyata kayaknya besar seatnya antara kelas 1 sama kelas 2 sama ya. Cuman beda di konfigurasi aja. Bentar ya, Bapak cek dulu ya, Nak. 76. Oke. 74, 76. Di sini. Oke, kalian berdua duduk di sini, Nak. 72. Oh, oke. Sip. Oke, teman-teman, kereta mulai diberangkatkan dan on time ternyata jam 14.52 atau jam 3 kurang 8 menit dari stasiun Krakow Główny. Wah, boardingnya cepet tadi, paling cuma 5 menit tadi proses boardingnya. Soalnya orangnya udah pada nunggu penumpang yang tadi depan. Asik nih kereta cuy. Interiornya udah kayak di pesawat sih. Sebenarnya ini kereta jenis Astoro, saya udah pernah naik loh. Tapi kok ini feel-nya beda ya, memang sesuai namanya kayaknya feel premium ini kereta. Nah, nanti deh
sambil di jalan saya ceritain ya soal ETR 610 ini. Kita nikmatin perjalanan dulu. Permulaan baru berangkat dari Krakow Glowny. Ale bezpieczne, że jakiś osoby na sprawę z tej pracy, Jest na dyspozycji i służy pomocą w trakcie całej podróży. Przedział kondytorski znajduje się w wagonie numer 3. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży. Ladies and gentlemen, you'll receive drinks during the journey. Additionally, snacks will be served to the first class compartment is located in car number 3. Gak lama setelah kereta berangkat, ada petugas yang datang buat membagikan buklet yang isinya menu nih teman-teman. Jadi untuk penumpang kelas 1 bakalan dapat 1 snack dan 1 minuman. Trzeba się. Jadi ini baru naik udah dikasih menu teman-teman buat minum sama makanannya. Jadi buat penumpang first class dapat selain dapat minuman, dapat kayaknya snack juga deh. Ada croissant with cherry preserve. Oh, selai cherry, salad, ya kan. Terus borek with spinach, mini brioche, vegetable paste, mini brioche with pork. Sama minumannya macam-macam nih dari kopi sampai soda. Ya, sama. Menu kelas 1. Nah, jadi tadi ditanya sama staffnya, setelah dikasih menu dia langsung keliling. Jadi di sebelah kiri tadi kan ada snacknya, di sebelah bagian kanannya tadi ada minuman. Nah, ternyata ditanyain makanan dulu, snacknya dulu, minumannya nanti belakangan, gitu. Wah, asik juga nih naik EIP. Walaupun memang kereta ini sebenarnya nggak terlalu panjang ya waktunya. Kayak ini kan dari Krakow ke Warsaw cuma makan waktu 2 jam 20 menit gitu. Memang jaraknya nggak terlalu panjang. Paling yang paling jauh mungkin dari Krakow ke Gdynia ya, atau ke Gdansk ya, cuma 4 jam atau 4,5 jam gitu. Karena kereta ini kan termasuk kereta cepat juga nih teman-teman. Selagi makanan disiapin, yang tadi dari krunya bilang sekitar up to 30 menit karena mereka bilang makanannya bakalan fresh dan menggunakan bahan-bahan yang fresh juga gitu. Oke lah, kita tunggu. Saya mau coba sedikit review kabinnya nih. Jadi konfigurasinya 2+1 teman-teman, ya kan, dengan kursinya itu di bagian tengah ada yang berhadapan, 2 sama 1 berhadapan. Jadi kalau teman-teman misalkan sama pasangan cuma berdua bisa ambil yang berhadapan ya kan, ya, atau kalau kayak gini bisa sebelahan ya kan, atau kalau dengan keluarga bisa ambil yang di tengah-tengah tuh yang isi 4 kursinya teman-teman. Jadi 2 saling berhadapan. Kalau misalkan teman-teman sendiri bisa ambil yang di sebelah sini ya kan, bagian kanan atau kiri yang belakangin arah laju kereta, atau di paling belakang nih. Di paling belakang itu sendiri kursi ini sama yang kursi ini satu doang, kursi jomblo teman-teman. Untuk kursinya sendiri sebenarnya standar ya, nyaman, oke, dari fabric, dari bahan enak kursinya ya kan, tapi nggak yang lebar-lebar banget sih space-nya nih. Kalau untuk ukuran first class tuh nggak terlalu lebar spacingnya ya. Terus kursinya juga kayaknya sama yang second class sama teman-teman. Cuman kalau yang second class mungkin spacing antara yang kursi 2 ini agak dirapetin, jadi bisa diisi konfigurasi 2 gitu loh. Karena saya lihat tadi kayaknya bentuknya sama kursinya.
nggak ada bedanya lebar kursinya ini gitu. Lalu di bagian sini kursinya cuma dikasih meja seperti ini bahannya metal ya kan, baik case ininya bagian belakang ataupun ini metal. Lalu ada footrest sini. Wah, makanannya udah mulai disajikan. Saya coba kembali ke kursi dulu ya, nanti kita sambung lagi. Petugasnya udah mulai keliling tuh teman-teman, udah mulai bawa troli, cuman kayaknya baru minuman doang deh, makanannya belum disajikan. Kira-kira enaknya minum apa ya? Ini kan lagi musim panas, soft drink kayaknya cocok nih. Mau kayak Sprite, Cola, atau orange juice mungkin. Tapi kayaknya dari tadi saya belum ngopi ya. Kopi kali cocok nih, kopi hitam atau cappuccino. Ini pemandangannya, langitnya masih sedikit mendung, berawan, lebih tepatnya berawan, mataharinya nggak kenceng. Suasananya kayak di pedesaan ya, tapi ini udah banyak rumah-rumah. Asik sih. AC-nya nggak sedingin kereta yang sebelumnya saya naikin, walaupun ini nggak panas tapi nggak dingin juga, adem lah, enak, pas. Saya minta jus jeruk 100% jus vitamin C Hortex merah nih, enak nih, segar banget tadi. Oke teman-teman, lanjut reviewnya ya. Jadi kursi kayak gitu, kayak tadi saya bilang. Lalu untuk handrest sebelah kanan nggak bisa diangkat, tapi yang sebelah kiri bisa diturunin. Handrestnya sebenarnya kursinya nyaman ya kan. Untuk ukuran orang Asia Tenggara tuh cukup sih. Tapi kalau teman-teman naik first class kereta yang lain ya gitu ya, ini kayak spacingnya kurang aja gitu, kurang lebar dikit lah. Ya tapi cukup lah, bukan yang sempit gimana ya, cukup. Terus habis itu di bagian sini ada tempat kecil buat naruh majalah. Ini ada majalah bahasa Poland ya, bahasa Polandia, Polish, nggak ngerti. Terus di sebelah sini ada tempat sampah, kasih plastik rapi bersih. Apalagi ya, oh ini ada lampu baca nih, enak aja sih. Kayak bentuknya tuh kursinya agak ngelengkung gini nih. Nyaman sih kursinya, nyaman, jujur nyaman. Ada apa lagi? Oh itu di bagian atas ada semacam televisi buat iklan dan info sudah di stasiun mana mungkin ya kan. Lalu di sebelah atas tempat bagasi itu muat sampai koper medium, kayaknya itu ada yang bawa koper kabin sama medium. Tapi kalau untuk koper large, sebenarnya koper large muat kayaknya ya, karena jarak tingginya itu lumayan, tapi mepet banget kayaknya, karena lebar ini kan lumayan lebar nih, cuman tingginya kayaknya muat sih koper large. Asal teman-teman hati-hati aja kalau angkat ya. Biasanya kalau teman-teman bawa koper gede kan berat ya, 20 kilo ke atas lah ya biasanya. Kalau nggak 20 kilo ke atas ya saya bawa koper gede kan. Terus oh ya, nih di sebelah sini ada gantungan baju yang mati, tapi gantungan bajunya. Oh ini ada menunya nih. Ini kayaknya buat ini teman-teman, kalau menu restoran yang on-site service. Jadi kalau khusus untuk first class, teman-teman bisa on-site service nih. Pesan makanan ke kursi langsung dianterin. Tapi kayaknya saya nanti mau ngecek juga kalau sempat waktunya ya, ngecek ke bistronya kayak gimana kondisinya. Penasaran sama dumpling ini nih. Kan saya kemarin waktu perjalanan dari Paris, dari naik Eurostar ya kan, dari Dortmund ke Paris, itu pas mau turun kan kebetulan ketemu sama ibu-ibu. Iya benar. Waktu dari Dortmund ke Paris ketemu sama ibu-ibu orang Polandia, dia tinggalnya di Warsaw, punya rumah. Terus saya sempat tanya, makanan asli Polandia apa ya? Karena saya hari Senin mau ke
Warsaw dan Krakow gitu. Dia bilang dumpling nih salah satunya, dumpling yang isinya macam-macam tuh, ada yang isi daging, keju, sayur gitu. Ini sih penasaran sih, pengen nyobain. Nah, teman-teman, jadi seperti yang sebelumnya sudah saya info, kalau kereta Express Intercity Premium atau EIP ini adalah kereta yang kelasnya paling top atau paling wahid di Polandia. Sesuai dengan namanya yaitu Express, kereta ini hanya berhenti di stasiun besar saja. Mempunyai kecepatan maksimal sampai dengan 250 km per jam, dan untuk premiumnya sendiri mengacu kepada layanan-layanan yang diberikan kepada penumpang selama perjalanan. Untuk kelas tertinggi yang kedua di Polandia ada namanya kereta Express Intercity tanpa premium yang menggunakan gerbong-gerbong terbaru milik PKP atau operator kereta Polandia, teman-teman. Untuk kecepatan keretanya ini bisa mencapai sekitar 160 km per jam dan pemberhentian stasiun-stasiunnya sedikit lebih banyak dibandingkan dengan kereta EIP. Sekarang kelas 3-nya nih, ada kategori namanya kereta Intercity tanpa embel-embel Express dan tanpa embel-embel Premium, yang mana kecepatannya juga di bawah kedua kereta yang sebelumnya itu, yang kelas di atas ya teman-teman. Dan pemberhentiannya juga tidak hanya di stasiun-stasiun yang besar saja, tapi juga termasuk dengan stasiun yang medium dan juga stasiun kecil. Tapi walaupun begitu, kategori Intercity biasa ini memiliki rute-rute internasional loh, atau rute lintas negara seperti ke negara Ceko, Jerman, Hungaria, Slovakia, Austria, dan Belarus. Yang terakhir, yang paling rendah kelasnya itu namanya TLK, teman-teman. Kereta dengan kategori kelas kereta yang dibuat untuk pasar penumpang budget, yang pastinya gerbong-gerbong yang digunain ini gerbong-gerbong yang udah lama ya, udah jadul, punyanya PKP. Udah gitu stasiun pemberhentiannya juga lebih banyak lagi, dan ya pastinya kecepatannya juga nggak bisa mencapai kecepatan maksimum ya, karena lebih banyak pemberhentiannya tadi. Atas ternyata ini teman-teman, wifi. Naik loh, kirain KPPS doang. Wih, 21, oke lah. Cakep loh ini untuk hitungan kereta. Wifi koneksi internet di kereta. Walaupun jangan dibandingin ya sama kereta dari Skandinavia, kayak kereta malam sebelumnya pernah saya naikin tuh yang di Finlandia itu sih edan speednya. Tapi ini untuk ukuran kereta cepat ini oke loh segini. Jadi kalau mau connect wifi, teman-teman tadi dikasih dua opsi. Jadi di sini memang udah disediain wifi. Koneksinya tadi dua opsi tuh. Setelah connect, teman-teman antara dapat free wifi 15 menit atau tadi masukin email buat langsung akses unlimited selama perjalanan. Kalau nggak masukin email tadi cuma 15 menit doang, teman-teman. Ini kereta asik sih, halus loh. Nggak berasa berisik, terus tampilannya itu loh keren banget loh. Memang desainnya desain premium interiornya tuh. Kelihatan ya, keren ya keretanya ya. Tak, dokładnie. No, dopiero chcemy sprzedać te, co kupują, to są na zasadzie najbezpieczniejszej. Ya. Thank you.
Tadi tukeran sama punya anak saya yang croissant. Jadi ada croissant sama selai strawberry. Nah ini saya burek bayam sama saus. Yang tadi sausnya agak sedikit tumpah. Coba. Dapat sendok sama garpu juga. Mantap sih. Pemandangannya ya sepanjang Eropa Timur kayak gini pemandangannya ya. Ladang. Maksudnya Eropa Timur bagian dari mulai tadi Ceko, masuk Polandia, kayaknya Slovakia juga mirip-mirip kayak gini. Cuman mungkin Slovakia lebih banyak ini ya, banyak kayak kastil gitu. Saya lagi ada di toilet, tapi toilet kelas 2 nih teman-teman. Tadi mau ke toilet first class, tapi lagi ada orangnya. Jadi toiletnya sempit banget. Jadi toilet ini tuh dibuat dua sisi ya. Jadi ini ada yang di sisi kiri, ada yang di sisi kanan. Ini sempit banget tuh. Ini ada kloset duduk. Lalu di sini, nah ini air, ini buat sabun sama pengering. Nah ini infrared ya tuh. Ini infrarednya nih tuh. Lalu di bagian sini ada kaca. Sama ini tisu, sama colokan untuk shaver. Ini buat pegangan. Udah gitu doang. Sama ini tempat sampah. Oke. Oh ya, sama ada gantungan 2 nih, 1, 2. Nah, sambil balik coba kita cek ya, toilet sama kursi di second class. Kompartmennya ya, ini seat kompartmen yang di second class. Wah asik juga nih kalau buat family di sini, asik nih teman-teman. Kursinya ternyata lebih kecil sedikit ya kayaknya yang di sini. Isinya 4 dalam satu kompartmen tuh. Ada colokan 2 sama ada tempat sampah. Oke. Wah asik nih, dalam satu ruangan ternyata ada lampu bacanya juga, mantap. Oh, jadi kompartemen ini direservasi untuk anak di bawah 6 tahun sama ibu hamil. Oh, gitu ternyata. Oke. Kalau di sini ada tempat koper. Sekarang saya mau coba ke toilet untuk first class. Ada pakai ternyata toiletnya. Ntar dulu deh ketemu. Saya lagi ada di toilet yang di tempat gerbong first class, ternyata sama teman-teman. Lebih lebar sedikit sih, sedikit banget lebih lebar, ya kan? Ada di satu sisi doang. Kalau tadi tuh yang di second class kan ada di sisi kiri dan kanan. Kalau ini cuma ada di sisi kiri, karena di kanannya itu tempat buat naruh koper. Dan ini agak sedikit lebih luas, mungkin kalau teman-teman bisa lihat video yang sebelumnya kan agak sedikit sempit ya, sedikit banget, mungkin 5 jari kali ya, tapi signifikan loh walaupun sedikit bedanya. Kalau untuk fitur sama, ini ada tempat sabun, lalu air dengan infrared sama pengering tangan, lalu di sana ada colokan. Oke. Ini ada tempat buang sampah, udah. Kloset duduk, pegangan, ini buat flash, gantungannya sama ada 2 di sebelah sini dan di sebelah sini. Ya gitu kira-kira teman-teman. Kita balik ke seat dulu lagi. Nah ini dia tempat buat naruh koper.
teman-teman, jadi di balik pintu ini tuh bistronya tuh modelnya jadinya kayak standing bar doang ya, lebih ke bar sih menurut saya. Ya setelannya bar tapi makanannya ada makanan berat, jadi bisa disebut bistro. Nah untuk bagian sini nih kursi buat kalau teman-teman mau makan bisa duduk di sini. Jadi ada sekitar 4 kali 4 dengan 2 kursi berhadapan, dikali 4 ada mejanya juga yang bisa dibuka nih mejanya tuh. Orang bisa pesan makanan di sana. Tadi makanan beratnya lumayan sih dan harganya gak mahal loh. Hitungannya untuk makanan berat maupun cake-nya nggak semahal di kayak misalkan kereta-kereta OBB atau Deutsche Bahn gitu, tapi kereta SBB Swiss ya, itu mahalnya parah. Ini masih terjangkau loh hitungannya dan porsinya lumayan besar teman-teman. Ya untuk makanan tadi saya sempat lihat ada yang pesan kayak milanesa atau semacam apa sih kalau di Austria itu schnitzel gitu-gitu, itu porsinya lumayan besar. Walaupun memang di sini bayarannya tuh nggak pakai euro ya teman-teman, tapi pakai zloty atau apa ya, jadi Polish atau uangnya Polandia, atau kalau teman-teman punya kartu ya pakai kartu bayarnya gitu. Ini soalnya saya mau bayar pakai cash euro, buat beli minum nggak bisa tadi. Jadi untuk kursinya ini yang dibuat tempat makan sangat mirip kayak kursi di second class. Kursinya kecil, kayak second class lebih kecil, sekitar mungkin kalau bisa dibilang antara setengah atau 3/5-nya ya, 3/5-nya kursi di first class teman-teman. Setelannya kayak gini, tapi tetap namanya kelas premium, tetap disediain colokan 2 ya kan, sama disediakan lampu baca juga tuh. Jadi teman-teman, kereta ini tuh adalah kereta dengan basis kereta Alstom Pendolino dari Italia teman-teman, seri ETR 610. Cuman memang ketika dipesan oleh PKP ya kan, operator kereta Polandia, itu minta dimodif mereka. Modifan yang paling signifikan itu yang tadinya kereta ini bisa tilting atau pendolino. Nah, fitur pendolino itu dihapusin karena kayaknya entah antara nggak diperlukan di apa namanya rel wilayah Polandia, atau memang relnya tidak memenuhi syarat untuk pendolino, mungkin saya nggak tahu. Yang jelas fitur pendolinonya dihapusin, sama ini kacanya ini dibuat untuk receiver wifi. Jadi aslinya kereta ETR 610 ini kan dia tidak ada apa ya fitur untuk wifi penumpang. Nah cuman karena kereta ini kereta premium, makanya disediakan koneksi wifi kayak tadi itu bisa dipakai tuh buat internet. Nah untuk koneksi wifi di kereta kan membutuhkan receiver di bodi kereta ini yang bagus kan, baik dari kacanya, terutama kacanya ya, maupun sekeliling bodi besinya ini nih. Tuh, biasanya kacanya ini dia dibuat, ini kan kaca kan memantulkan kembali sinyal nih. Nah ini biasanya dikasih kayak apa sih, kayak semacam kayak cover besi-besi gitu loh buat receiver, tapi tipis-tipis gitu. Jadi pokoknya kaca ini bisa menerima sinyal wifi lebih baik deh, pokoknya sinyal lebih baik dari luar biar ke dalam bisa di share lagi ke penumpang gitu teman-teman. Terus untuk kekedapan kabin ini kedap banget, lumayan kedap, masih ada sedikit goyang, tapi so far saya nggak berasa. Tadi waktu jalan, tadi kan saya sempat ke wilayah bistro,
jalan gitu kan, jalan di L-nya itu nggak sampai goyang-goyang gimana, halus banget. Di antara sambungan gerbongnya pun halus ini, nggak berasa berisik atau gimana. Memang kekurangannya ada di krunya kayaknya. Krunya itu nggak ini namanya Express Intercity Premium. Kekurangannya kru dari Polandia ini, mereka tidak mencerminkan layanan yang premium gitu. Satu, tidak ramah, dua, tidak customer service oriented. Jadi kayak melayaninya ogah-ogahan. Melayaninya ogah-ogahan. Terus habis itu kalau diminta sesuatu tuh malas-malasan gitu tadi. Diajak ngobrol, ditanya sesuatu juga jawabnya malas-malasan gitu. Jadi ya itu sih kekurangannya. Paling nanti saya mau coba sampaikan lewat karena kan mereka biasanya balas emailnya cepat tuh. Saya mau sampaikan lewat kolom itulah, lewat email keluhan konsumen ya. Karena sebenarnya saya seneng banget ini kereta, dan dari mulai layanannya, dari mulai keretanya, dari mulai makanannya gitu ya kan. Karena makanannya itu lumayan enak tadi, dari mulai burek, dari mulai mini burger, brioche, sama tadi dapat croissant pakai selai strawberry, itu enak gitu. Oke, jadi kalau teman-teman mau cobain naik Express Intercity Premium, teman-teman bisa langsung cek tiketnya dengan akses websitenya PKP, atau teman-teman juga bisa download aplikasinya di App Store atau Play Store. Dari situ teman-teman bisa langsung masukin rutenya, misalkan rute dari Krakow ke Warsaw, Warsaw ke Gdansk, atau Warsaw Katowice. Nah, kalau teman-teman udah masukin rutenya, nanti teman-teman bisa lihat tuh ada banyak listing kereta sesuai dengan waktunya kan. Teman-teman tinggal lihat aja kode keretanya. Kalau namanya Express Intercity Premium itu ada tulisannya EIP. Lalu di sebelahnya ada pilihan mau first class atau second class. Kalau untuk kenyamanan, saya rasa duduk di second class sih udah nyaman sih ya. Tapi kalau memang teman-teman lebih suka duduk di kabin yang penumpangnya lebih sedikit, misalkan takutnya kalau pas lagi summer tuh bakalan rame banget di second class, nah teman-teman bisa pilih kelas 1 atau first class. Soalnya kursi di first class itu ngasih teman-teman space dengkul yang lebih lega. Terus kalau misalkan teman-teman nggak mau repot buat beli cemilan atau makanan selama di perjalanan, nah first class itu nanti teman-teman bakalan dapat snack dan juga minuman yang teman-teman bisa pilih mau kopi atau soft drink. Za podróż z PKP Intercity życzymy względnego pobytu. Do zobaczenia. Passengers who are leaving the train, please remember to take your luggage and personal belongings and take caution when stepping out of the train. Thank you for choosing PKP Intercity. Ini kita tiba di stasiun Warsaw Zadonia teman-teman, sekitar beberapa menit sebelum Warsaw Central. Nanti saya turun di Warsaw Central.
teman-teman, akhirnya tiba juga di stasiun Warsaw Central naik Express Intercity Premium dari PKP. Jadi pengalamannya naik kereta ini luar biasa sih, nyaman. Keretanya nomor satu keretanya. Saya sebelumnya udah pernah naik kereta ini dari arah Munich ke Zurich ya kan, tapi interiornya itu ya begitu deh, ala kadarnya ya. Nah kalau kereta ini memang interiornya memang dijaga bener-bener cakep, rapi. Dari mulai desain, ambience itu terasa premium banget deh. Terus kursinya juga enak, nyaman nih. Jadi model kursinya kalau saya lihat-lihat kayak kereta Leo Express yang premium ya, atau kereta apa namanya, aduh saya lupa tuh, kereta Comfort Jet ya kan gitu. Untuk harga sekitar 40 euro di kelas 2 dan 60 euro di kelas 1. Saya kalau naik ini nggak pakai rail pass pasti agak mikir-mikir karena lumayan. Tapi kalau saya ngejar kenyamanan dan ngejar waktu, ini bisa dipertimbangkan sih, bisa dipertimbangkan ya kalau untuk saya ya. Karena harga segitu nggak murah hitungannya. Kalau teman-teman naik pesawat kayak low cost carrier, ya tapi kalau low cost carrier, naik pesawat itu kan teman-teman butuh waktu dari mulai security check, taruh bagasi segala macam, lama juga ya. Ya hitungannya lebih lama dari naik inilah, tapi ini oke sih. Ini makanannya juga nggak kaleng-kaleng, beneran enak makanannya. Dapat tadi saya makan burek isi spinach, sama anak saya dapat croissant, enak croissant pakai strawberry jam, sama yang satu lagi dapat mini burger pakai rotinya brioche. Naik kereta ini pengalaman yang luar biasa, keretanya nyaman. Sayang toiletnya aja sih, toiletnya kecil, cuman kalau toilet yang di Pabel mungkin lebih gede lagi ya. Terus habis itu krunya kurang responsif, kurang ramah. Tadi nggak tahu apakah karena saya pakai bahasa Inggris, mereka kurang open untuk bahasa Inggris, maksudnya kurang terbiasa untuk berbicara dengan bahasa Inggris, saya juga nggak tahu. Oke deh kalau gitu, segitu aja teman-teman untuk laporan kereta Express Intercity Premium dari PKP, operator dari Poland. Sekarang saya di stasiun Warsaw Central. Kalau teman-teman punya pengalaman yang sama menaiki kereta ini, boleh tulis di kolom komentar ya kan. Dari ini baru ada yang datang juga nih, Express Intercity Premium. Nggak tahu dari arah mana. Oh dari arah Gdynia. Terus kalau teman-teman dapat informasi terhibur, boleh langsung di like, share dan subscribe biar tambah semangat kelilingnya. Iya, nambah keliling lagi pokoknya deh ya kan. Keliling kereta-kereta di Eropa. Kalau teman-teman butuh ide naik kereta apa dari negara mana ke mana, boleh sampai juga di kolom komentar. Nanti saya coba buat menteri pakai keretanya ya. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you buat yang udah nonton. Saya mau jalan kaki dulu keliling kota Warsaw. Oke, see you.